Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Pada hari ini, kita masih melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Oleh karena itu, mohon meminta bantuan ayah bunda untuk membimbing, untuk mendampingi kalian dalam melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Bapak pesan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap aktivitas dan selalu menjaga kebersihan di lingkungan rumah agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19 dan wabah demam berdarah. Apakah kalian hari ini sudah siap untuk belajar? Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, yang kita bahas adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Mata pelajarannya adalah Bahasa Indonesia PPKN, dan materi yang kita pelajari adalah membuat kesimpulan dari teks, penerapan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama kita bahas adalah membuat kesimpulan dari teks. Sebelum itu kita baca teks berikut dengan secara seksama. Nah, di sini ada paragraf atau teks yang kita harus baca. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ini salah satu contoh teks yang akan kita bahas untuk mencari kesimpulan. Nah, di sini ada pertanyaan. Dapatkah kamu menuliskan kesimpulan dari teks bagaimana jagung berkembang biak? Yang pastinya kita bahas untuk mencari kesimpulan dari paragraf tersebut. Tapi sebelumnya kita bahas apakah kesimpulan tersebut? Kesimpulan merupakan pendapat akhir dari pembaca. Artinya pendapat akhir dari pembaca dari uraian sebelumnya yang bersifat umum. Nah, kesimpulan menyajikan informasi berupa fakta, pendapat, alasan pendukung terhadap objek. Itulah kesimpulan. Jadi sebelum kita menarik kesimpulan, kita baca dulu pengertian dari kesimpulan. Tadi sudah dijelaskan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari pembaca berdasarkan dari uraian sebelumnya yang bersifat umum, yang berupa fakta, pendapat, alasan pendukung terhadap objek. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menyimpulkan teks? Yang pertama, kita membaca teks dengan seksama, dengan teliti, dengan keseluruhan. Kedua, menentukan kalimat utama, atau lebih tepatnya kita menentukan ide pokok. Yang ketiga, membuat kesimpulan dari teks. Jadi, untuk membuat suatu kesimpulan, langkah-langkah yang pertama adalah kita membaca terlebih dahulu, kemudian menentukan kalimat utama atau ide pokoknya dari setiap paragraf, kemudian membuat kesimpulan. Nah, ini jawaban dari teks yang pertama. Di sini bahwa ide pokoknya adalah pada kalimat yang pertama. Jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, untuk mencari kesimpulannya, dari ide pokok tersebut kita ambil dari khusus ke umum, yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Nah, kesimpulan yang baik itu
yang bagaimana yang berisikan pertama pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, intisari dari tulisan tersebut, dimulai dari khusus ke umum, kemudian menggunakan kosakata yang baku, jangan menggunakan kosakata yang tidak baku, kemudian suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kita dari ide pokok tersebut, kita cari kata kuncinya, kemudian atau kata kunci dari kalimat penjelas, kemudian kita menggunakan bahasa atau kalimat kita sendiri. Itu yang dikatakan kesimpulan yang baik. Nah, di sini ada contoh teks atau paragraf. Tumbuhan adalah sumber kehidupan yang ada di sekitar kita. Tumbuhan banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan baik daun, buah maupun bagian lainnya. Tumbuhan dapat membuat udara sejuk karena mampu menghasilkan oksigen. Tumbuhan juga dapat menjadi perabot rumah tangga dan kerajinan bernilai tinggi. Selain itu, tumbuhan dapat dibuat menjadi obat dan untuk menjaga kesehatan manusia. Nah, kesimpulan teks di atas bagaimana? Kesimpulan dari teks tersebut di sini bahwa ide pokoknya itu terdapat pada kalimat utama, kalimat pertama. Di sini tumbuhan sumber kehidupan dan banyak manfaat bagi manusia. Kemudian kesimpulannya manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, kemudian yang kedua, kita mempelajari tentang penerapan nilai sila ketiga, yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, bunyi sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Nah, nilai yang terkandung pada sila ketiga, persatuan dan kesatuan. Penerapan nilai Pancasila sila ketiga antara lain, 1. Menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kata kuncinya pada sila ketiga adalah persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Yaitu memiliki rasa cinta tanah air. Jadi tadi yang pertama adalah menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku, bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa dan sekaligus mendorong ke arah persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, demikian pembelajaran pada hari ini. Mari kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca doa sesudah belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.